Saya pun berprinsip bahwa kalau mahasiswa tidak pernah turun aksi ya bukan mahasiswa namanya. Kanda Aminuddin, SR MKS. Sibuk-sibuk apa lagi Kanda? Sekarang ya sibuk, selain sibuk di kampus ya sibuk organisasi yang berkaitan dengan keolahragaan, kemudian organisasi yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Jadi dosen di mana saja nih Kanda? Selain di UNM? Alhamdulillah untuk sekarang saya dipercayakan sebagai tenaga pengajar di jurusan Ilmu Keluargaan, Fakultas Ilmu Keluargaan Universitas Negeri Makassar. Selain itu saya juga mengajar di kampus Universitas Megarizky Makassar, prodi Penjas. Itu aktivitas yang rutinitas sebagai tenaga pendidik yang wajib dilaksanakan. Kan ini terkenal idealis di kampus. Ya. Jadi saya pernah dengar cerita kalau ada mahasiswa yang demo aksi terus kekurangan massa, biasanya kan dia yang carikan massa. Apa kira-kira yang memotivasikan dia? Kan kebanyakan dosen saat ini kan tidak terlalu respect dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa seperti demo, turun ke jalan. Ya, pada dasarnya kalau kita berbicara mahasiswa sih, saya pun pernah jadi mahasiswa. Ya. Sehingga apa yang dirasakan oleh adik-adik mahasiswa, apa yang mereka alami, apa yang mereka lakukan, kita juga pernah merasakan. Kebetulan saya juga pernah menjabat sebagai ketua himpunan di Fakultas Ilmu Keluargaan, dan susah senangnya itu pasti ada. Makanya saya tahu betul bagaimana karakter kemudian adik-adik yang, apalagi yang senior yang kemudian ingin mengajak adik-adiknya turun aksi. Ketika itu baik ya, sewajarnya sebagai senior, sebagai pemangku kebijakan kita wajib dukung. Selama itu tanda kutip memang memperjuangkan hak aspirasi rakyat. Ya, kecuali mungkin ada adik-adik yang diminta untuk melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan idealisme mereka, ya itu mungkin dibatasi, bukan dikurangi tapi dibatasi sehingga mereka tidak terbiasa melakukan kecuali memang sesuatu yang kepentingan mereka. Ya, kita tahu kan pada dasarnya mahasiswa adalah agent of change, ya perubahan. Sehingga saya paham betul bahwa disinilah dinamika mereka sebagai pengurus lembaga, disinilah aktualisasi mereka. Sehingga apapun yang bersifat peningkatan kreativitas, peningkatan kapasitas mereka, ya itu harus didukung. Saya pun berprinsip bahwa kalau mahasiswa tidak pernah turun aksi ya bukan mahasiswa namanya. Wah. Tapi hanya anak SMA. Kenapa? Karena mereka harus rasakan perjalanan itu seperti yang lalu-lalu, sehingga ada nilai juangnya mereka. Biasanya dosen-dosen muda seperti Kanda ini takut menonjolkan diri bahwa dia mendukung gerakan-gerakan mahasiswa karena masih ada atasannya. Apakah Anda tidak memungkinkan pricing dari atas atau ada pengalaman tertentu yang saya kira menurut saya selama itu masih dalam kategori yang dimungkinkan, insya Allah kita akan beri izin ya, untuk adik-adik mahasiswa melakukan kegiatan. Apalagi itu terkait pengembangan pribadi mereka. Begitupun tadi yang saya bilang bahwa saya tetap komitmen ketika adik-adik kemudian turun aksi dan aksinya jelas, mungkin saya akan kasih izin meskipun selama dalam proses perkuliahan. Ya, tetapi itu ketika aksinya betul-betul murni untuk kepentingan rakyat, ya ketika ditunggangi tidak mungkin. Persoalan pressing dari misalnya pimpinan ya tetap ada, tapi disitulah keluasan hati kita sebagai seorang pendidik, bukan pengajar ya, sebagai seorang pendidik. Karena yang saya pahami sebagai dosen kita juga sebagai pendidik. Pendidik itu ya bukan hanya ilmu yang kita beri, tapi moralnya juga kita harus tanamkan, sehingga moral dengan daya juangnya.
saya beranggapan bahwa ketika mahasiswa tidak pernah turun aksi, maka tidak ada spirit yang bisa dibanggakan dalam dirinya. Dosen-dosen tidak semua seperti Kanda, berani seperti Kanda mendukung mahasiswa secara terang-terangan. Apakah dosen-dosen yang lain, dosen-dosen yang muda yang diam ini, sebenarnya apa kendalanya? Kenapa tidak berani? Itu kendala personal dari teman-teman yang lain. Tapi bagi saya, seseorang yang pernah lama di lapangan, pernah bergelut dengan dunia gerakan, pernah ikut turun aksi, ya itu saya anggap sesuatu hal yang biasa. Kenapa? Karena kampus itu juga harus balance, artinya harus ada check and balance-nya. Jadi kalau misalnya kampus ada sedikit ini, ya perlu dibetulkan oleh mahasiswa. Mahasiswa melakukan kesalahan perlu dibenarkan oleh orang tuanya sebagai dosen. Jadi harus ada check and balance-nya. Artinya begini, saya kenapa berpikir seperti itu, karena kurang lebih hampir 15 tahun ini saya bergelut di organisasi baik masyarakat, kemasyarakatan maupun kemahasiswaan, dan saya rasakan betul bagaimana susahnya kita menggerakkan adik-adik untuk turun aksi. Apalagi saya lihat di era milenial sekarang, adik-adik mahasiswa itu apatisnya tinggi ya terhadap perubahan sosial, gejala-gejala gejala-gejala yang ada di masyarakat, sehingga kalau kita tidak support mereka untuk menanamkan nilai kesadaran mereka, ya generasi ke depan kita akan mulai kalau bahasa teman saya bermental kerupuk, ya baru digertak sambal sedikit sudah ciut. Iya. Sekarang saya mau tanyakan, apakah aksi-aksi teman-teman mahasiswa yang turun ke jalan itu masih relevan sampai sekarang? Karena begini, mungkin ya kalau kita cerita tentang gerakan-gerakan 98, mungkin situasi kota-kota besar di Indonesia ini belum macet. Yeah. Sehingga ketika kita turun ke jalan tidak banyak orang yang disusahkan. Tapi kan kita lihat realitanya sekarang, turun ke jalan itu kan supir PT-PT marah, bentor marah, karena macet, banyak orang yang ingin ke kantor yang tidak punya urusan dengan itu semua marah. Ya, kalau kita berpikir itu, ya sebenarnya ini kan untuk kepentingan orang banyak. Yang kita pahami bahwa masyarakat tidak tahu bahwa apa yang diperjuangkan oleh adik-adik mahasiswa, oleh teman-teman mahasiswa itu untuk kemaslahatan yang jauh lebih untuk jangka panjangnya. Sehingga sebenarnya ada memang model-model teman-teman penyampaian mahasiswa kepada masyarakat bahwa ini untuk kepentingan yang lebih panjang, bukan hanya sekedar memang kita masyarakat merasa terganggu 1 sampai 2 jam atau 1 hari sampai 1 minggu, tapi efek yang ditimbulkan dari dari aksi ini bisa saja itu efek berkepanjangan. Saya kasih contoh, misalnya waktu isu BBM kemarin, waktu isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan, itu kan memang efeknya sederhana, efeknya memberikan tidak keleluasan bagi ruang gerak bagi masyarakat, tapi efeknya itu akan berlangsung secara nasional. Waktu saya masih mahasiswa, saya beberapa kali turun aksi di BHP, masalah Badan Hukum Pendidikan. Ya memang beberapa masyarakat mencela dan menghina, tetapi setelah itu ya baru masyarakat mengatakan bahwa ini aksi memang harus dilakukan. Efeknya besar. Iya, betul. Pendidikan dulu harus dihadiri les-les, kursus-kursus, sekarang sudah ada ruang guru. Apakah itu kan sebenarnya sama-sama belajar, cuma caranya yang berbeda? Apakah cara protes ini, cara berdemonstrasi ini dari zaman dulu sampai sekarang memang tidak ada cara lain yang lebih efektif daripada turun ke jalan? Sehingga saya pikir, kalau saya pikir-pikir, cuma itu yang belum berubah sampai sekarang. Iya. Iya, betul. Ya, saya kira begini. Kalau berbicara masalah, ya apalagi kita di era zaman milenial, semua serba digitalisasi. Saya kira untuk prospek indeks pembangunan manusia ke depan, memang kita harus berpikir tentang bagaimana kemudian kita harus mengikuti arus perkembangan zaman. Kenapa? Karena
semakin kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan semakin tertinggal. Begitupun mungkin ini saran saya ke depan untuk teman-teman mahasiswa, bahwa sebelum turun aksi ke jalan, maka ada apa namanya, ada metode-metode yang dilakukan sebelumnya. Jadi saya memang beranggapan bahwa turun ke jalan itu adalah jalan terakhir dari semua apa namanya jalan yang kita lalui. Kalau kita misalnya sudah buntu di dialog, di diskusi, sudah buntu di komunikasi positif, maka ya memang jalan satu-satunya adalah turun ke jalan. Ya, karena kadang-kadang memang apa namanya, birokrasi, aparat pemerintah yang berkaitan dengan itu, dengan kebijakan-kebijakan, memang kadang-kadang harus pintunya yang diketuk. Jadi tidak selamanya dialog membuahkan hasil, tapi ada juga tergantung kemudian sekarang bagaimana model meramu aksi itu yang kita mesti lakukan. Kalau kita lihat pidatonya Pak Menteri kita yang baru, Nadiem Makarim, itu kan sempat viral. Ya. Dimana isinya itu sangat bisa dikatakan realistis dengan kondisi yang dialami para pendidik sekarang dan kondisi pendidikan di Indonesia secara umum. Tapi ada satu yang saya garis bawahi, bahwa justru di pendidikan yang harusnya beragam, kita malah diseragamkan. Tapi sebelum saya masuk di situ, saya ingin bercerita sedikit bahwa orang tua saya adalah seorang guru dan saya besar di lingkungan guru. Kebetulan orang tua saya jauh mengajar di dataran tinggi di sebuah kecamatan, namanya Kecamatan Birimulu di Kabupaten Goa. Saya alami betul bagaimana lika-liku perjalanan sebagai seorang guru di tempat yang masih terpencil, di pedalaman yang masih sangat jauh, yang susah diakses, sehingga dan belum ada komunikasi saja. Iya, dan belum ada komunikasi. Belum semudah sekarang. Ya, dan belum semudah sekarang. Bahkan jalanan pun pada saat itu masih berupa batu-batu besar. Apa yang saya ingin katakan, bahwa kalau kita berbicara guru, memang kita harus beri hormat dan penghormatan tertinggi bagi mereka. Kenapa? Karena dasar apa namanya, dasar moral dan pendidikan siswa itu ada di mereka. Betul. Ya, betul, ada di guru. Jadi kalau gurunya salah, otomatis siswanya salah. Dan saya masih dapat waktu kecil, waktu SD, kita tidak marah kalau misalnya kita dicubit sampai biru di perut atau cubit 360 derajat. 360 derajat, kita tidak marah. Malah kalau kita melapor ke orang tua, malah kita dimarahi, bahkan ditambah cubitannya. Sehingga ada yang berbeda antara pendidikan masa lalu dengan pendidikan sekarang. Kalau pendidikan masa lalu lebih banyak menanamkan moralitas, sehingga ketika siswanya yang sudah selesai ketemu dengan gurunya, mereka masih hormat, menyayangi dan sopan dan lain sebagainya. Tapi yang berbeda sekarang, saya lihat tidak semua, saya lihat pada umumnya bahwa teman-teman guru sebagian mengajar hanya melakukan pengajaran, bukan mendidik. Ya, mereka hanya memberikan materi, setelah itu selesai. Padahal konsep dari sebuah pendidikan adalah ya kita mendidik. Mendidik bukan hanya memberikan materi, memberikan kuliah, ceramah, tapi mendidik adalah kita mengajarkan bagaimana mereka attitude, moral, sikapnya.